Three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sunqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Jauhar Ali MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Lughah An-Nafsi serta ketua kelas PBAA yang saya banggakan, dan tak ketinggalan pula teman-teman kelas PBA yang saya cintai dan saya sayangi. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama dengan Saudari Diah Ayuliana Maghfirah NIM 2220007. Yang kedua ada saya sendiri Lu'latun Kamalia dengan NIM 2220008. Dan yang ketiga ada saudara Mahin dengan NIM 2220009. Dan yang terakhir ada saudari Dewi Anggun Lestari dengan NIM 2220010. Kali ini kami akan mempresentasikan video kelompok kami. Langsung saja, yang pertama, materi ini akan disampaikan kepada saya sendiri, Lu'latun Kamalia. Baik, saya Lu'latun Kamalia dengan NIM 2220008 sebagai pemateri pertama, yakni akan membahas tentang persepsi ujaran. Pengertian persepsi ujaran. Sebelum masuk ke pengertian persepsi ujaran, perlu kita ketahui bahwa pengertian perkataannya yang pertama adalah pengertian dari persepsi, yakni sebuah proses di mana seorang individu mengatur dan menginterpresentasikan kesan-kesan sensoris mereka yang bertujuan untuk memberikan arti bagi lingkungan mereka. Yang kedua, pengertian dari ujaran adalah suara murni atau tuturan langsung dari sosok yang berbicara. Jadi ujaran itu adalah sesuatu baik berupa kata, kalimat, gagasan yang keluar dari mulut manusia yang mempunyai arti. Dengan adanya ujaran ini maka akan muncullah makna sintaksis, semantik, dan pragmatis. Dari pengertian dua kata tersebut dapat kita ketahui bahwasanya persepsi ujaran adalah peristiwa ketika telinga menangkap sebuah bunyi yang berupa bunyi lepas. Jika orang tidak dapat mendengar bunyi dengan jelas, sudah pasti orang tersebut tidak dapat menangkap maknanya. Terlebih kalau bunyi itu berupa kalimat dan orang itu belum menguasai bahasa yang digunakan dalam kalimat tersebut. Ketidakmampuan menangkap bunyi yang didengar bisa disebabkan oleh berbagai sebab, yaitu bisa disebabkan oleh ketidaksempurnaan organ pendengaran. Yang kedua, berasal dari materi yang didengar. Semua itu merupakan persepsi bunyi yang disebabkan oleh kecepatan bunyi yang didengar, khususnya berupa sebuah kalimat. Kemudian yang kedua ada masalah persepsi ujaran. Jumlah ini tentunya didasarkan ada kenyataan bahwa sebagian besar kata dalam bahasa ini bersuku satu, misalnya book, could, it's, come, dan sebagainya. Untuk bahasa Indonesia belum ada orang yang menelitinya, tetapi karena kata-kata dalam bahasa Indonesia pada umumnya bersuku dua atau lebih, seperti makan, tidur, membawa, menyelesaikan, seperti suara seorang wanita, seorang pria, dan seorang anak juga berbeda-beda. Getar pita suara untuk berkisar antara 200 sampai 300 per detik. Sedangkan untuk pria hanya 100. Karena itu suara seorang pria kedengaran lebih berat. Suara anak lebih tinggi dari suara wanita karena getaran pita suara bisa mencapai 400 per detik. Perbedaan ini tentu saja memunculkan bunyi yang berbeda meskipun kata yang diucapkan, yang dikeluarkan itu sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya lanjutkan. Saya persilakan kepada pemateri yang kedua, yakni saudara Mahin. Baik, perkenalkan nama saya Mahin dengan NIM 222009. Di sini saya akan menjelaskan
Materi selanjutnya yakni tentang mekanisme ujaran. Di dalam mekanisme ujaran ini ada 3 tahap pemrosesan persepsi ujaran, yaitu yang pertama tahap auditori. Pada tahap ini manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Konsep-konsep seperti titik artikulasi, cara artikulasi, fitur distinktif, dan VOT sangat bermanfaat di sini karena ikhwal seperti inilah yang memisahkan satu bunyi dan bunyi yang lain. Bunyi-bunyi dalam ujaran ini disimpan di dalam memori auditori kita. Yang kedua yakni tentang tahap fonetik. Bunyi-bunyi itu kemudian diidentifikasi dalam proses mental dapat dilihat. Misalnya, apakah bunyi tersebut konsonantal, voice, nasal, dan seterusnya. Begitu pula lingkungan bunyi itu. Apakah bunyi tadi diikuti oleh vokal atau konsonan? Kalau oleh vokal macam apa? Vokal depan, vokal belakang, vokal tinggi, vokal rendah, dan sebagainya. Kemudian VOT-nya juga diperhatikan, karena VOT inilah yang akan menentukan kapan getaran pita suara terjadi. Yang ketiga yakni tahap fonologi. Pada tahap ini, mental menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang didengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah mengikuti aturan fonotatik yang pada bahasa kita. Untuk bahasa Inggris, bunyi N tidak mungkin memulai suatu suku kata. Karena itu, penutur Inggris pasti tidak akan menggabungkannya dengan vokal. Selanjutnya yakni tentang model-model untuk persepsi. Nah, di sini untuk menjelaskan bunyi, bahasa di persepsi dan bentuk pemahaman dan terbentuk pemahaman, beberapa ahli psikolinguistik mengemukakan model-model teoretis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yakni model teori motor. Model teori motor atau theory of speech perception digunakan oleh Alvin Lieberman dan kawan-kawan. Model ini menjelaskan bahwa manusia mempersepsi ujaran dengan menggunakan acuan ketika ia memproduksi ujaran, seperti diketahui bahwa dalam tuturan sebuah bunyi dipengaruhi oleh bunyi-bunyi lainnya. Yang kedua yakni model analisis dan sintesis. Model ini dikembangkan oleh Stephen dan Hill. Model ini menyatakan bahwa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintetiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya. Ketika seorang mendengar deretan bunyi, mula-mula ia menganalisis setiap segmen bunyi tersebut dengan mengidentifikasi cara ciri distinktifnya. Setelah itu, ia mensintesiskan bunyi-bunyi tersebut, kemudian hasil sintesis ini akan memunculkan bentuk-bentuk yang mirip. Terakhir, ia membandingkan bentuk-bentuk yang mirip tersebut dengan ujaran yang baru saja ia dengar. Jika ujaran yang dipersepsi dan yang disintesiskan cocok, maka terbentuklah persepsi yang tepat. Yang ketiga yaitu model cohort. Model ini dikembangkan oleh Marsden Wilson dan Wells and Marsden Wilson. Model ini awalnya digunakan untuk pengenalan kata, tetapi kemudian digunakan pula untuk pengenalan prosodi. Menurut model ini, persepsi ujaran melalui 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap fonetik. Pada tahap ini, misalnya kita mendengar sebuah kata, sebut saja baju. Kata baju yang kita dengar akan mengaktifkan
kata-kata lain yang mirip dengan ingatan kita, misalnya bara, batik, bata, dan lain-lain. Tahap selanjutnya kata-kata tersebut mengalami proses eliminasi karena pendengar mencocokkan fitur bunyi kata yang ia dengar dengan ingatan yang ia miliki. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Saya Dia Ayuliana Makfiro dengan NIM 222007. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D. Model jejak. Model ini dikembangkan oleh Ellman dan Mislen yang beranalogikan pada model jaringan syaraf yang terdiri atas simpul-simpul yang satu sama lain itu terhubung. Misalnya bunyi B dan O akan mendorong aktivasi simbol kata-kata yang dimulai oleh suku Go, seperti bola, botak, botol, dan lain sebagainya, sekaligus menekan aktivasi simbol kata yang dimulai dari suku B, dan U, sehingga kata-kata seperti biadab, badut, bedak akan diletakkan pada level non-aktif. Yang E, fuzzy logical model. Model ini menyatakan bahwa persepsi ujaran terdiri atas proses evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang berbentuk antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Ujaran kebencian di atas bermaksud untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas, dibedakan dari aspek sebagai berikut, yaitu suku, agama, aliran keagamaan, ras, keyakinan atau kepercayaan, orientasi sosial, antar golongan, kemudian warna kulit, etnis, kaum difabel, dan gender. Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi, kegiatan kampanye, kemudian ada spanduk atau banner, kemudian ada sosial media, demonstrasi, terus ceramah keagamaan, media cetak atau elektronik, dan pamflet. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disambung oleh materi selanjutnya. Baik, saya Dewi Anggun Lestari dengan NIM 220010 akan melanjutkan materi selanjutnya yang disampaikan oleh Mbak Dian Ayu. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian. Faktor penyebabnya itu ada 7. Yang pertama, faktor dari individu itu sendiri, yaitu penyebabnya dari emosional, sakit hati, dan juga dendam. Nah, dari sakit hati atau dendam itu tersebut muncullah ujaran-ujaran kebencian, baik yang disampaikan secara langsung melalui kata-kata maupun tersirat atau tertulis di sosial media, biasanya melalui status-status. Nah, faktor kedua yaitu
ada faktor ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya aturan atau undang-undang yang mengatur mengenai ujaran kebencian. Meskipun ujaran kebencian itu terbilang sepele, namun jangan disepelekan karena ujaran kebencian tersebut memiliki undang-undang tersendiri. Jadi sekecil apapun itu bisa terjerat undang-undang. Faktor yang ketiga itu ada sarana dan fasilitas. Sebenarnya sarana dan fasilitas tersebut tidak menjadi masalah jika digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk menyebarkan info-info positif atau kebenaran. Namun di sini kenapa menjadi penyebab terjadinya ujaran kebencian? Ya karena itu disalahgunakan oleh si pelaku penyebar ujaran kebencian. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor kurangnya kontrol sosial, baik dari internal yaitu keluarga, dari antar anggota keluarga itu kurang mengontrol masing-masing anggota terhadap penggunaan sosial media ataupun kontrol dalam bergaul dalam masyarakat. Nah, faktor internal itu ada juga dari masyarakat yang kurangnya menegur pada sesama warga dalam berperilaku atau bergaul. Mungkin yang kelima itu ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini menjadi faktor yang paling besar pengaruhnya dalam menjadi penyebab terjadinya ujaran kebencian. Jika lingkungan tersebut positif, ya akan menimbulkan atau terjadi masyarakat yang positif. Nah, begitupun sebaliknya, jika lingkungan tersebut negatif, maka akan terjadi masyarakat yang saling mengucapkan ujaran-ujaran kebencian. Nah, faktor yang keenam ada faktor ekonomi dan kemiskinan. Faktor ini menjadi faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian karena adanya masyarakat yang ekonominya dibilang mampu atau menengah ke atas itu sering merendahkan atau menyepelekan masyarakat yang kurang mampu atau dari kalangan menengah bawah. Jadi masyarakat yang kurang mampu itu jadi tersulut emosinya sehingga jadi saling mengejek, saling merendahkan, jadi hubungannya agak renggang atau terjadi kesenjangan sosial yang menimbulkan ujaran kebencian tersebut. Nah, yang terakhir atau faktor ketujuh menjadi penyebab adanya ujaran kebencian itu faktor kepentingan masyarakat. Jadi ada sebagian masyarakat, sebagian oknum itu malah menyebarkan ujaran kebencian hanya untuk meningkatkan followers atau pengikut, atau bisa dibilang dengan cuma tujuan agar viral. Sekian ada 7 faktor penyebab terjadinya masyarakat melakukan ujaran kebencian. Ada 7 ya teman-teman. Yang pertama, faktor dari pribadinya si pelaku itu sendiri. Kemudian ada faktor ketidaktahuan masyarakat. Jadi pelakunya tersebut tidak tahu bahwa ujaran kebencian itu juga ada normanya atau undang-undangnya. Kemudian yang ketiga ada faktor sarana atau fasilitas yang disalahgunakan oleh pelaku. Yang keempat ada faktor lingkungan. Kemudian ada faktor kurangnya kontrol sosial baik dari keluarga maupun sesama masyarakat. Ada yang terakhir ada faktor kepentingan masyarakat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.